di kehidupan orang Kristen cinta akan dunia. Puji Tuhan, hari ini kamu yang datang ke sini, orang tua kami lansia, bukan cinta dunia, tapi cinta persekutuan bersama Tuhan. Amin. Sehingga 200 orang ini, ketika 200 orang mempengaruhi orang lain, kekuatan dunia ini akan menjadi banyak yang hal lebih baik. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, wanita Kristen, ya, perempuan Kristen harus penuh kebijaksanaan, menyangkal diri sehingga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Ada di antara kita di sini yang tidak takut mati, angkat tangan coba. Yang tidak takut mati. Oh, hanya setengah mati. Siapa yang tidak takut mati? Waduh, udah. 4 kali bisa tanya itu aja. Kenapa saudara-saudara? Padahal kita sudah tahu bahwa kematian itu akan menjadikan hidup kita menjadi damai bersama Kristus, damai bersama Tuhan, sehingga orang Barat bilang rid. Apa artinya? Break and praise. Rest in peace, istirahat dan tenang. Luar biasa. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Makanya harus memperbaharui diri, mengenal diri, dan akhirnya ketika mengenal diri, aku ini adalah orang berdosa, akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika aku dekat dengan Tuhan, kebijaksanaan, kasih Tuhan itu akan mengalir bagi semua orang, sehingga menghadapi kematian itu tidak lagi perlu ditakutkan. Ya, Jenderal Sutioso, dia mantan gubernur DKI Jakarta, dia pernah katakan demikian, saya tidak pernah takut. Dan memang betul, Sutioso itu kan orangnya tegas. Jenderal berbintang ini luar biasa soal ketegasannya, bagaimana memimpin DKI pada saat itu. Tapi katanya, saya takut akan hal yang satu ini. Apa itu? Kematian. Wajarlah, dia tak kenal Kristus. Ya, semua manusia memang takut akan satu hal, yaitu kematian. Kalau orang Jerman bilang Angst. Ya. Kenapa? Seorang filsuf Jerman, Martin Heidegger, mengatakan kenapa manusia takut akan kematian, karena manusia tidak mau dibatasi kehidupannya. Ini luar biasa. Makanya ketika ada orang tua yang meninggal, walaupun umurnya sudah 96 tahun, 100 tahun, khususnya kita orang Batak, APK Kalahar, waduh, matakan Indonesia. Kenapa? Karena memang tidak mau dibatasi. Sehingga kematian itu pun sangat ditakuti. Orang Karo tidak mau menggunakan kata mati, sama dengan orang Jerman. Orang Jerman itu menggunakan kata Senjentudio. Artinya apa? Pindah ke alam sana. Karena ketakutan sekali menggunakan kata mati. Kalau Karo begini, orang Batak pada umumnya, engkau ini lo dibakar, sudah dipanggil Tuhan. Engkau bagaimana? Sudah begitulah takdirnya. Nggak digunakan kata mati, karena kita orang Karo pun takut soal kematian. Padahal Alkitab kita menjamin bahwa kehidupan setelah kematian itu ada kehidupan yang kekal, hidup selama-lamanya. Jadi berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, karena semua yang hidup di dunia ini 100% itu hasilnya pasti akan mati. Tapi tidak ada menjadi ketakutan kita, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan Dia berjanji, aku akan kembali. Kan Tuhan Yesus yang menghidupkan nanti antara orang mati dan orang hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cinta kepada Kristus itu akan menyadarkan kita bagaimana kita harusnya juga. Perempuan-perempuan tua harus sanggup mendidik perempuan-perempuan yang muda. Laki-laki yang tua harus sanggup mendidik laki-laki yang muda. Artinya apa? Hidup ini adalah
menjadi teladan. Imitatio Christi, ini hebat bukunya yang dikarang oleh Thomas Kempes. Mungkin bisa kamu nanti ini ya, kalau yang suka baca buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Imitatio Christi. Hidup kita ini adalah gambaran. Sifat-sifat Kristus itu harusnya nampak dari kita. Ngerana PK. Ketika kita ngomong, ketika kita pergi, pakaian kita juga imitatio Christi, yang menunjukkan bahwa segala kehidupan kita itu menjadi teladan bagi orang lain. Kristus nampak dari kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, saya bilang jangan pernah takut kematian. Gak apa-apa, ada tadi sebagian besar takut kematian. Itu persis apa yang diungkapkan oleh, kalau kamu baca nanti dalam Filipi, ya Filipi 1 kamu baca semua. Kata Paulus begini, hidup dan matinya itu memang untuk Kristus. Tapi soal kehidupan, soal kematian itu ternyata bersamaan untuk kehidupannya. Tapi apa? Sehingga Paulus berkata, untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan semua orang, baiklah hidup saya ini, saya masih hidup karena saya akan banyak dipakaikan Tuhan. Saya mau dipakaikan Tuhan untuk semakin banyak orang mengenal kabar baik itu. Jadi siapa tadi yang takut mati gak apa-apa, karena mau tetap melakukan yang baik. Tapi kalau takut mati karena misalnya kan gitu, banyak hartanya, wah itu gak benar. Kalau saya sendiri ya, Nande, mama umur 75 tahun, dia tidak pernah bilang, kawinlah kau, nanti mati apa? Berarti dia takut mati karena belum kawin. Tidak seperti itu. Kita takut mati gak apa-apa, karena memang kita mau hidup kita dipakaikan Tuhan untuk berarti, untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi kabar kebaikan di tengah dunia ini. Sehingga jagalah hati, berjaga-jaga. Jagalah hati, jangan bermedai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Satu, penutup khotbah ini. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu, seperti firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hati. Ketika kita sanggup menjaga hati kita, yakinlah hidup kita akan semakin membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tidak bisa jaga hati kita, maka kita akan kena hepatitis B. Jagalah hati itu bukan menyangkut soal jeroan. Hati itu adalah bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita, otak kita, bisa menjaga bagaimana kehendak kita, bisa juga menjaga apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dunia ini. Makanya tadi hidup ini adalah kesempatan. Kalaulah diberikan Tuhan umur yang panjang, puji Tuhan, amin. Kalaulah kita dipanggil besok, lusa, seminggu lagi, 2 minggu, 4 minggu, sebulan, setahun, kita siap. Karena apa? Karena kita sudah pakaikan hidup kita ini, kesempatan yang ada untuk jadi berguna bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini kami sudah diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana hidup kami ini berpusat kepada Kristus, sehingga kehidupan yang kami jalani akan menjadikan dunia ini semakin baik,
dan hidup kami mempengaruhi orang lain untuk menjadi berkat. Dan juga Tuhan, kehidupan ini akan senantiasa membawa kehidupan ini ke arah yang lebih baik, karena kami adalah imitatio Christi. Kami adalah menjadi teladan-teladan dalam menghidupi, menjalankan Kristus teladan kami, sehingga itulah yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami datang kepadamu melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.